Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Dengar Komik. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang berjudul Dark Star Emperor Part 2. Dan tak usah lama-lama, kita lanjut ke video. Di awal video diperlihatkan Xiaomi Muyuan dan berkata, "Dewimu." Dan Yime berkata, "Kenapa orang ini terlihat aneh? Kamu tidak kehilangan akal kan? Apakah kamu datang ke dunia ini?" kata Xiaobai. "Siapa yang kamu panggil dewimu? Dasar tak tahu malu," kata Muyuan sambil memukul Xiaobai. Yime berkata, "Beraninya kau melakukan itu. Jangan kira aku tidak berani menyakitimu. Aku sudah bilang sebelumnya, membunuhnya akan membatalkan kontrak pernikahan. Bagaimana aku bisa menikah jika pria yang ingin dinikahi sudah mati?" kata Muyuan. Yime berkata, "Aku tidak peduli tentang itu. Dia adalah kehendak terakhir dari kakakku Longming. Jika kamu memukulnya, sama saja kamu memukul kakakku." Dan tiba-tiba predator batu itu sudah ada di depan Yimei dan menelannya. Muyuan berkata, "Sebelum aku membunuhnya, kau diam saja di perutnya. Aku menamparnya dengan cukup kuat. Bahkan jika dia tidak mati, mungkin dia tidak bisa bergerak sekarang." Tapi tiba-tiba ada serangan menuju arah Muyuan. "Dia masih memiliki kekuatan. Sayang sekali, aku hampir menangkapmu," kata Xiaobai. "Dia menyerap benturan dengan kekuatan tak terbatas. Dia datang ke sini baru 2 hari, tetapi sudah menguasai kekuatan di tingkat ini," kata Muyuan. "Terima kasih atas tamparanmu yang sudah membangunkanku." "Apakah kamu sudah memiliki kekasih? Jika sudah, aku tidak perlu menikah denganmu," kata Muyuan. "Jika tidak, kamu hari ini harus mati." Xiaobai berkata, "Akan kuperlihatkan aku mampu mewarisi tahta. Haruskah saya lebih dari satu? Tapi kamu harus berdiri di sampingku. Karena saya pergi ke klub malam, apa kamu cemburu? Seharusnya kamu benar-benar menyukaiku." "Bacot, tidak tahu malu. Bagaimana bisa aku mengakuimu? Hanya saja 2 saudara sudah berkeluarga," kata Muyuan dan melempar iblis belahap ke Xiaobai dan mengenai sampai menghantam dinding. "Sudah berakhir, iblis belahap itu akan menggigitmu sampai ke tulang. Aku bermaksud baik dengan tidak membunuhmu. Salahkan dirimu sendiri karena datang ke tempat ini," kata Muyuan. Dan terlihat Xiaobai baik-baik saja setelah terkena serangan, malah mendapatkan kekuatan dari menyerap kekuatan iblis belahap. "Sebenarnya saya tidak ada rencana menjadi raja, hanya saja kekuatan tak terbatas semua orang mendorongku ke jalan ini. Tidak ada yang peduli bagaimana perasaanku," kata Xiaobai. "Orang ini." Tiba-tiba Yime berbicara dari dalam mulut iblis belahap. "Ipar, apakah kamu tahu kenapa aku menggunakan senjata? Itu karena kekuatanku terlalu kuat. Jika aku tidak bisa mengendalikan diri, aku bisa melukai orang yang tidak salah," kata Yimei sambil keluar dari mulut iblis belahap. Muyuan dan Xiaobai pun terkejut. Bagaimana bisa? Kekuatan iblis dewasa memiliki gigitan yang lebih kuat. Yimei berkata, "Mengubah struktur sel untuk menjadi kekuatanku melebihi batas manusia. Aku menahan kekuatanku, jika tidak kakak ipar bisa mati." Boom! Menghantam ke arah Muyuan, tetapi Muyuan dapat menghindarinya. Muyuan berkata, "Gadis kecil ini terlalu berbahaya. Dia memiliki kekuatan luar biasa. Aku gunakan ini untuk menentukan hasilnya." Pupil of Blue Moon. Teknik pupil untuk mengendalikan predator yang lemah. Aku bisa menggunakan sinar bulan untuk melepaskan kekuatan pupil yang lebih kuat. Bahkan manusia dapat kukendalikan oleh pikiran. Tiba-tiba ada tebasan mengenai tubuh Muyuan. Semua orang pun terkejut. Dan ternyata Nakazawa yang menebas Muyuan sampai muntah darah. Dan berkata, "Ingin membunuh Xiaobai itu sama saja dengan kau meminta untuk dipotong." Dan Muyuan terjatuh. Tetapi Xiaobai menangkap Muyuan dan berkata, "Bertahanlah, kamu tidak akan mati kan? Hai, jangan menakutiku."
Shin beralih memperlihatkan Mu Yuan yang telah sadar. Tempat apa ini? Tidak ada bekas luka di tubuhku. Bukankah aku dipotong dan mati? Sang pejuang. Pejuang itu maksudnya Nakazawa. Saat dia menebas dengan pedangnya, aku seperti melihat iblis itu sangat menakutkan. Dadaku masih sakit. Jika dia ada di sana, aku tidak bisa membunuh Su Xiaobei. Sambil berjalan meninggalkan tempat, tak lama ia melihat Xiaobei yang sedang berbicara. Aku masih bertanya-tanya, mengapa Sister Qin muncul di tempat itu. Ternyata kamu telah mengawasiku secara diam-diam, kata Xiaobei. Aku harus menjaga kamu agar tetap aman setiap hari. Bukan hanya Mu Yuan yang ingin kamu mati. Di Xingling, kata Nakazawa. Tentu aku mengerti, jawab Xiaobei. Kamu berada dalam bahaya sepanjang waktu. Selama pembunuh Longming masih ada, belum lagi dua pewaris tahta lainnya, vampir penguasa tertinggi dan adik Longming Archhagel Longyan. Kamu beruntung hari ini, karena aku ada di sisimu. Hati-hati, kamu akan menderita di masa depan. Sangat mudah untukmu mengatakan bahwa saya tidak bisa melihatnya jatuh hingga mati, kata Xiaobei. Dia telah menyelamatkanku. Jika bukan karena pengawal itu, aku pasti sudah membunuhnya. Tetapi dia malah datang menyelamatkanku. Apa yang dia inginkan sebenarnya, kata Mu Yuan. Meski aku tidak tertarik dengan tahta Protos, tapi tidak apa-apa jika aku harus merawat istri yang merepotkan ini, sehingga dia tidak dalam bahaya, kata Xiaobei. Brok, tiba-tiba Mu Yuan memukul pintu. Xiaobei terkejut dan berkata, kamu sudah bangun? Siapa yang kau panggil istrimu? Jangan pikir bahwa kamu sudah menyelamatkanku. Aku akan berjanji padamu, kata Mu Yuan. Aku Mu Yuan tidak akan pernah menikahimu. Jangan mimpi. Dia menolakku dengan begitu mudahnya dan tanpa perasaan. Itu terlalu menyakitkan, kata Xiaobei. Nakazawa berkata, Mu Yuan, sepertinya kamu masih ingin ditebas. Kali ini kamu tidak akan bisa menggunakan senjatamu lagi. Dia jawab Mu Yuan dan berkata, tidak heran tebasannya tidak meninggalkan luka. Sepertinya sedikit takut. Apakah itu melukai harga dirinya? Karena pedang Qin, kata Xiaobei dalam hati. Dia selalu di samping Xiaobei. Aku harus menemukan jalan, kata Mu Yuan dalam hati. Burung Luan, teriak Mu Yuan dan melompat tinggi ke udara. Xiaobei berkata, apakah itu juga predator? Dan Mu Yuan pun menunggangi burung Luan itu. Dua orang berani tidak menghormati orang suci, kata burung Luan. Predator tingkat hantu. Yui Wu memahami bahasa manusia adalah predator hantu tingkat tinggi. Lalu aku akan memotongnya. Ini pasti menyenangkan, kata Nakazawa. Mu Yuan berkata, Su Xiaobei, apakah kamu ingin menikah denganku? Aku berbicara tentang pernikahan itu. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Aku ingin Sister Qin pergi. Dia selalu memiliki wajah yang serius dan menakutkan, kata Xiaobei dalam hati. Kak Qin, sebaiknya kamu istirahat dahulu. Aku akan berbicara dengannya. Tidak bisa, jawab Sister Qin. Percayalah Sister Qin, jika dia ingin memulainya, dia tidak akan terburu-buru. Jangan salahkan aku. Jika kamu mati, tidak apa-apa, hidupku sudah sulit. Xiaobei berkata, sekarang tinggal kita berdua. Apa yang ingin kamu katakan? Aku akui kamu tidak seburuk yang kukira. Tapi itu tidak mengubah fakta kamu hanya pewaris Dark Infinite. Hanya pion tidak dikenal, kata Mu Yuan. Apa tidak ada yang memberitahu kamu bahwa ucapanmu sangat pedas? 1 bulan ke depan, Stark Plus akan diadakan. Setiap tahun, konferensi seleksi penjaga Protoss. Jika kamu menang dan menjadi penjaga Protoss, aku akan mengakuimu sebagai pewaris Protoss. Konferensi seleksi bintang penjaga roh Wang Xiyu memberitahuku.
dijelaskan dalam perang melawan predator tidak dapat dihindari bahwa penjaga protos memiliki kematian dan cedera. Seleksi akan melakukan 2 putaran penguji hanya untuk memilih yang hebat, mengganti penjaga protos yang mati dan terluka. Untuk memastikan 72 penjaga bintang memiliki status 100% untuk melindungi manusia. Ternyata begitu. Jika aku menang, kata Xiaobai, apakah kontrak pernikahan kita akan berlaku? Kamu cukup percaya diri. Menjadi penjaga protos hanyalah persyaratan dasar kontrak pernikahan itu. Hanya berlaku ketika kau menjadi raja protos seperti pria itu, kata Mu Yuan. Seharusnya kamu tidak diizinkan bicara, kata Mu Yuan. Kenapa pria itu sangat tampan, kecuali rambutnya? Dia hanyalah bajingan licik, jahat, kata Xiaobai. Mu Yuan berkata, mereka yang gagal di seleksi pertama akan dilarang mengikuti seleksi seumur hidup. Bagaimana dengan itu? Apakah berani datang? Hei, aku akan datang, jawab Xiaobai sambil tersenyum. 1 bulan berlalu. Dimulainya perebutan penjaga protos dan banyak orang yang berdatangan untuk menonton dan bertanding. Seseorang berkata, wow, ada begitu banyak kontestan dan mereka terlihat sangat kuat. Darah di tubuhku akan sangat mendidih. Aku akan melakukan pekerjaan besar hari ini. Penduduk desa Mafukui, Majaduner, dan berjalan menuju arena. Dan tiba-tiba ada seseorang yang berjatuh. Dan seseorang berkata, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu sampah. Seorang yang jatuh berkata, sialan, apa yang kamu katakan? Aku tidak sengaja menyentuhmu. Mari kita lihat sebelum seleksi dimulai, kata seseorang. Kalau begitu rasakan kekuatanku yang hebat ini. Sampah tetaplah sampah dan membekukan seorang yang ingin menyerangnya. Sangat kejam, hanya menyentuhnya saja dia sampai segitunya. Terlalu mengerikan. Dari mana orang sok suci ini? Kata seseorang berambut kuning. Aku ingat. Elemen es level SSR dan kebersihan abnormal. Jika aku tebak dia itu kelas S nomor 10, putra malaikat keluarga Longyan, juga keponakan Longming, Aisol Aether, Future, masa depan pemakan jiwa es. Para wanita pun sangat mengaguminya dan mencintainya. Dia benar-benar layak menjadi tuan muda, kata salah satu wanita. Tuan muda, aku mencintaimu. Hei, kau terlihat sangat kuat, kata penduduk desa Mafukui sambil memegang bahu Longyan. Gawat, apakah anak itu ingin mati? Dasar orang desa bodoh. Pria jambul berkata, dia adalah Mafukui dari Majadur. Dia pembunuh puluhan predator tingkat hantu tahun lalu. Dia benar-benar gila bertarung. Mafukui berkata, aku juga memiliki kemampuan elemen level SSR. Haruskah kita bertarung? Dan Longyan menatap Mafukui dengan sangat kesal. Kalian para bajingan. Sepertinya semua orang memiliki energi yang lebih. Tunggu seleksi dimulai. Dan tidak ada kata terlambat untuk bertarung, kata wanita penjaga protos nomor 3, Yauhu Wu Xian. Jangan salah sangka, aku hanya sedang menyapanya, kata Mafukui. Orang tidak sopan, kata Longyan. Tapi orang luar yang mewarisi kegelapan tak terbatas, apakah dia benar-benar datang? Untungnya Nona Wusuo menghentikan mereka, kalau tidak itu pasti akan berdampak pada kita, kata salah satu orang berbadan gemuk. 2 pendatang baru dengan kemampuan level SSR, kita mungkin harus mundur saja. Wuxian berkata, sudah waktunya, mari kita mulai. Tunggu, ada peserta lain. Zhou Xiaobai tidak ada di sini, kata Mu Yuan. Blue Moon Shine. Dia juga di sini untuk Zhou Xiaobai. Apa karena pertunangan itu? Kata Longyan dalam hati. Wuxian berkata, bocah yang mendapatkan kekuatan tak terbatas. Aku dengar bahwa dia mengalahkan Jiang Tianmeng level C. Akan lebih menarik jika dia ada di sini.
Aku akan menunggunya selama 5 menit. 5 menit berlalu, sepertinya anak itu takut untuk datang. Dia hanya mendapatkan kemampuan Longmeng dengan hoki. Seleksi penjaga adalah tempat untuk orang yang mempunyai kemampuan. Bajingan itu hanya takut tersingkir di babak pertama dan takut kehilangan hak waris, kata orang-orang itu. Waktunya sudah habis, kata Wuxian. Longyuan berkata, bajingan itu, apakah dia benar-benar tidak datang? Su Xiaobai, apakah kamu berbohong padaku, kata Mu Yuan. Dan bersedih, terlihat muka Mu Yuan berubah menjadi senang. Ternyata dia menepati janjinya, dan Xiaobai datang bersama para haremnya. Xiaobai berkata, oh, ada begitu banyak orang dan terlihat orang-orang ini sangat tidak ramah. Apakah kamu memandang rendah kami dan kamu sok ganteng? Lebih baik bekerja sama untuk membunuhnya di babak pertama, kata orang yang sangat kesal pada Xiaobai. Dia juga membawa pengawal Longmeng. Apakah kau ingin membentuk tim dengan ilegal? Mereka hanya mengawal Zhao Ping'er dan aku. Aku saja sudah cukup untuk menghadapi kalian semua, kata Xiaobai sambil memasang muka kesal. Karena semua orang ada di sini, lalu berhentilah bicara omong kosong. Aku menyatakan pemilihan penjaga protos secara resmi dimulai, kata Wuxian. Itu portal uang dan waktu. Untuk apa itu? Tidak ada pemberitahuan seperti itu sebelumnya. Wuxian berkata, seleksi dibagi menjadi 2 babak. Aturan untuk babak pertama sangat sederhana. Portal ini akan mengirim kalian secara acak ke luar kota. Yang harus kalian lakukan adalah tetap berada di area yang ditentukan dan bertahan selama 5 hari. Hanya mereka yang dapat bertahan dapat memasuki babak kedua seleksi. Mustahil untuk bertahan hidup selama 5 hari di luar kota, dan itu dikirim secara acak. Bagaimana jika kita dikirim ke sarang predator? Kita pasti akan mati di tempat. Wuxian berkata, tugas penjaga protos adalah untuk mempertahankan kota dan predator sampai mati. Jika kalian takut, kalian bisa memilih mundur dan akan bisa berpartisipasi tahun depan. Aku mundur, saya juga mundur, kata para peserta yang takut dan akan datang tahun depan. Tampaknya hanya orang elit yang tersisa. Lalu siapa yang ingin masuk duluan? Aku duluan, kata Xiaobai. Apa yang dia lakukan, kata Mu Yuan. Xiaobai berkata dalam hati, Mu Yuan bukan satu-satunya yang ingin membunuhku. Aku bisa menjadi yang pertama berada di sana dan mengenal medan lebih dari awal. Tuan, aku punya firasat buruk, kata Ping'er. Jangan khawatir. Pergi melalui portal dan aku akan bertemu kamu pertama kali. Dan Xiaobai berjalan memasuki portal. Setelah ia masuk, dia melihat monster gurita yang sangat besar. Tidak mungkin, kata Xiaobai yang terkejut. Selesai pada part kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.